Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Aurelia dari kelas 12 MIPA E, nomor absen 13. Saya akan melakukan praktikum osmosis sel. Tujuan dari praktikum ini yang pertama, untuk membuktikan adanya peristiwa osmosis. Yang kedua, mengetahui efek dari potensial air pada sel yang dilarutkan di larutan hipotonis dan hipertonis. Dan yang terakhir, yang ketiga, melihat perubahan yang terjadi pada potongan kentang setelah percobaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada 4 gelas plastik, garam, 1 sendok makan, pisau, 3 buah kentang, air, dan timer. Langkah pertama, siapkan 4 gelas plastik. Kemudian namai gelas plastik dengan spidol. Langkah kedua, ambil air dan tuang ke dalam gelas. Gelas A tidak diisi air atau kosong. Gelas B diisi sampai setengah bagian. Begitu pula dengan gelas C dan gelas D, diisi air hingga setengah bagian. Pastikan volume air pada semua gelas sama. Langkah ketiga, masukkan garam ke dalam gelas. Gelas A dan B tidak diisi garam, gelas C diisi 1 sendok garam, dan gelas D diisi 2 sendok garam. Kemudian aduk rata gelas yang diberi garam, yaitu gelas C dan D. Langkah selanjutnya, kupas kentang yang sudah disiapkan. Kemudian potong kentang berbentuk persegi panjang sebanyak 4 buah dengan ukuran yang sama. Kita dapat menggunakan penggaris untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi kentang agar nantinya mendapatkan ukuran yang sama. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, tandai volume air pada masing-masing gelas. Kemudian, amati tekstur masing-masing kentang. Selanjutnya, masukkan masing-masing 1 potongan kentang ke dalam 4 gelas plastik. Biarkan selama 30 menit. Dan hasilnya seperti ini. Ambil potongan kentang pada masing-masing gelas, kemudian amati kembali tekstur, volume, dan ukuran kentangnya. Nah, ini hasil pengamatannya. Dapat kita lihat pada gelas 1 yang diberi perlakuan kosong,
Tekstur kentang sesudahnya adalah keras sama seperti sebelumnya, airnya tidak ada, dan ukuran kentangnya tetap. Tetapi ada perubahan warna menjadi lebih coklat. Sementara itu, pada gelas 2 yang diberi perlakuan air biasa, tekstur kentangnya menjadi lebih keras daripada sebelumnya. Kemudian volume airnya berkurang dan ukuran kentangnya bertambah. Kemudian pada gelas 3 yang diberi perlakuan air dengan garam sebanyak 1 sendok makan, tekstur kentangnya berubah menjadi lembek, volume airnya bertambah, dan ukuran kentangnya berkurang. Terakhir, pada gelas 4 yang diberi perlakuan air dengan garam sebanyak 2 sendok makan, tekstur kentangnya berubah menjadi lembek, volume airnya bertambah, dan ukuran kentangnya berkurang. Ini pengukuran kentang A, kentang B, kentang C, dan terakhir kentang D. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat kita ketahui bahwa terdapat perbedaan dari keempat perlakuan yang diberikan kepada kentang. Perlakuan-perlakuan tersebut menyebabkan perubahan ukuran, baik itu pertambahan maupun pengurangan, serta perubahan tekstur pada kentang. Kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam akan menjadi lembek dan mengalami pengurangan ukuran. Hal ini disebabkan oleh kentang yang hipotonis terhadap larutan garam, sehingga air yang ada dalam kentang akan keluar dari sel-selnya. Perpindahan air secara osmosis akan terjadi dari sel-sel kentang yang hipotonis keluar menuju ke larutan garam yang bersifat hipertonis. Pada larutan garam, sel-sel kentang mengalami kekurangan air sehingga menyebabkan terjadinya plasmolisis. Kondisi ini yang mengakibatkan penurunan tekanan turgor yang akan membuat kentang menjadi lembek. Sedangkan pengurangan ukuran kentang terjadi akibat perpindahan air dari sel-sel kentang ke dalam larutan. Semakin hipertonis suatu larutan, maka semakin lembek pula kentangnya, serta semakin banyak pengurangan berat dan ukuran yang terjadi. Oleh karena itu, kentang dalam gelas D yang diberikan perlakuan 2 sendok garam tentunya akan lebih lembek daripada kentang dalam gelas C yang hanya diberi perlakuan 1 sendok garam. Kondisi sebaliknya dapat kita lihat pada kentang yang diberi perlakuan air biasa. Perpindahan air secara osmosis akan terjadi dari air suling yang hipotonis ke sel-sel kentang yang hipertonis. Akibatnya, air suling pun masuk ke dalam sel-sel kentang dan membuat sel dalam keadaan turgid atau mengalami tekanan turgor tinggi. Hal ini yang menyebabkan tekstur kentang berubah menjadi lebih keras dan membuat kentang mengalami penambahan ukuran. Jadi dapat disimpulkan bahwa osmosis merupakan peristiwa perpindahan molekul pelarut melalui membran selaput semipermeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dapat dikatakan juga dari bagian yang memiliki konsentrasi pelarut rendah atau hipotonis ke bagian yang memiliki konsentrasi pelarut tinggi atau hipertonis. Berdasarkan percobaan yang tadi telah kita lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa semakin hipertonis suatu larutan, maka akan semakin lembek pula kentangnya, dan semakin banyak pengurangan ukuran yang terjadi. Oleh karena itu, kentang yang dimasukkan dalam air garam tentunya akan menjadi lembek dan mengalami pengurangan ukuran. Sedangkan kentang yang dimasukkan dalam air biasa akan menjadi lebih keras dan mengalami penambahan ukuran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.